La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang Bapak hormati, yang dimuliakan Allah, anak-anak generasi penerus yang dalam banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ini untuk melanjutkan materi SKI. Bagaimana materinya? Pemakan ya. Sebelum itu mari kita berdoa bersama dengan niat kita menata bahwa dengan sholat ilmu ini kita mengharapkan ridho Allah dan juga untuk menghilangkan kebodohan. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak materi di Fathul Makkah, kita flashback ya untuk mengingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Ya, pada perjanjian tersebut ternyata ini menjadi ada kelanjutannya, yaitu di Fathul Makkah ini, yaitu merupakan atau termasuk sebab terjadinya apa? Menaklukkan kota Makkah. Ya, anak-anakku yang berbahagia, ini tujuan pembelajaran ini adalah satu, peserta didik mampu mengimplementasikan, ya, mampu menerapkan, yaitu menerapkan apa? Menerapkan nilai-nilai perdamaian yang ada pada kejadian Fathul Makkah tersebut. Karena apa? Karena pada Fathul Makkah tersebut perdamaian ternyata sangat-sangat dijunjung tinggi. Rasulullah tidak boleh atau memerintahkan supaya tidak ada pertumpahan. Yang kedua, tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mampu menjalankan sikap berani karena benar. Ya, diharapkan dari materi SKI ini anak-anak kedepannya punya sifat berani karena benar. Ya, berani karena. Yang berikutnya, peserta didik mampu mengevaluasi sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Berarti sebabnya dievaluasi, kenapa ada Fathul Makkah? Karena ada pengkhianatan perjanjian. Berarti kita sebagai manusia tidak boleh mengingkari janji. Yang berikutnya adalah melalui diskusi nanti anak-anak bisa mengurai apa sebab Fathul Makkah, kenapa terjadi Fathul Makkah dan seterusnya. Anak-anakku yang berbahagia, ada pemahaman yang bermakna pada materi ini, yaitu satu adalah materi yang sangat bermanfaat dari Fathul Makkah ini, diantaranya adalah tauladan. Apa tauladan? Tauladan apa? Contoh, ya, contoh dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad merupakan sifat pemaaf terhadap sesama manusia. Nah, yang berikutnya adalah tentang tidak sombong dan tidak ada apa rasa dendam, karena dulu Nabi Muhammad itu dilawan, ditentang dan ingin dibunuh oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Beliau tidak ingin untuk membalas dendam. Ya, sehingga tercapailah yang namanya Islam yang mengayomi seluruh lapisan, yaitu rahmatan lil alamin, semuanya dilindungi, termasuk yang kaum minoritas. Ya, sekarang dari itu Bapak akan bertanya ringan saja.
Apa yang kamu ketahui tentang Fatu Makkah? Ya, silakan garapan dia. Ya, penampilan Kota Makkah. Jadi aplaus dulu. Tepuk tangan dulu. Betul. Penampilan Kota Makkah ya. Yang berikutnya, apa tauladan Nabi dari peristiwa Fatu Makkah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Berani karena benar. Terus apa? Putra. Ya, maaf. Yang lain? Tidak. Sombong. Yang lain lagi? Tidak. Jelas. Ya, betul. Ya, itulah pembukaan pada materi SKI kali ini. Mari kita yaitu masuk ke materi, yaitu tentang sebab dan penaklukan peristiwa penaklukan Kota Makkah. Ini kita bisa lihat, silakan anak-anak menonton dulu, ada film kartun yang di dalam pembelajaran ini. Nanti selain itu, selain menonton film ya, nanti anak-anak juga mencatat apa yang penting, yang menarik, yang menurut anak-anak semua ini ingin ditulis dan ditanyakan. Ya, paham ya, siapkan tulis poin. Ini yang baca sini. Bacanya biar ya, setelah itu nanti ada perkelompok, nanti ada permainan yang namanya puzzle, yang selain menata gambar, nanti ada tugas untuk materi-materi SKI yang perlu ditanya jawabkan. Ya, silakan disiapkan. Kita lihat ya, siap. Ini ada video tentang mereka. Kita lihat video kartun dulu, terus sambil mencatat yang perlu dicatat, nanti ditanyakan atau bagaimana. Nanti setelah itu ada materi SKI berupa slide ya, ini kita nonton dulu. Sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatu Makkah. Kalian tahu? Fatu Makkah. Fatu Makkah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian boleh ngerti tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya
Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju. Pak, push up 3 kali. Kenapa dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali, 30 kali. Dokter yakin? Nggak kuno-kuno. Dada gitu loh. Bagaimana kamu, Dok? Setuju, Pak. Baiklah, Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Abu, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, satu tempat dekat mata air bernama Al-Wadir, sekelompok orang dari Bani Khuza'ah yang merupakan salah satu suku penduduk dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siapa? Lalu malam yang sungguh teduh dipecahkan dengan teriakan keras. Semua itu tidak Siapa yang menyerang, Pak Guru? mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Bani Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan kesiapan, akhirnya mereka terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Ada apa ya? Itu siapa ya? Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Kau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul bendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Bendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Huzaim. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh pundak unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah
Mosul menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi tak merasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Jangan asal kamu dong. Iya nih, bukan pakai mikir kalau ngomong. Kalian jalan malam, apa yang dikatakan guru bisa jadi benar juga. Maksudnya apa? Begini, 3 tahun setelah Fathu Makkah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam 3 tahun. Peristiwa Fathu Makkah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan hidup. Inilah puncak kebenaran atas kebatilan. Sebabnya adalah kaum kafir yaitu menyerang Bani Quraisyah yang mana Bani Quraisyah ini adalah pembela Nabi, Bani atau kelompok kaum yang membela Rasulullah dan Masjid. Kaum ini daerahnya subur, orang kafir ke Quraisy ini tangan dan dia merampok dan menjara di Indonesia. Selain dari dasar untuk memerangi Islam, dan ternyata ada tadi dijelaskan di film itu ada Suhaib bin Amir yang berhasil meloloskan diri, langsung meloloskan diri lari menuju Madinah. Karena telah dilanggar, Rasulullah mengambil sikap tegas mengajak para sahabat mengamankan kota Mekah, yaitu dengan penaklukan kota Mekah. Ya rombongan bertambah dan dari 8.000 di tengah jalan dan ditambah lagi pemuda yang siap membantu itu ada 2.000 hingga 10.000 jumlahnya. Ini sangat besar, dan itu pada saat itu karena manusia masih jarang ya. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy yang minder, kondisinya gimana? Takut belum berperang ya. Mereka
dengan tahun pada tahun 8002 atau 630 Masehi. Jadi Rasulullah memasuki kota Mekah itu waspada walaupun tidak ada pernah tawaran berlipat pasukan Ubay bin Awam dan Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dibagi menjadi 4 pasukan untuk memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Hanya satu yang dilawan, yang ada perlawanannya, yaitu dari pasukan Khalid bin Walid. Ini temannya, ya, teman dulu pas saat masih Quraisy, ini temannya, tapi akhirnya kalah. Ya, kemenangan di kota Mekah, pesan dari Rasulullah jangan sampai menumpahkan darah, ya, kalau tidak terpaksa. Ya, setelah masuk Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya ini apa, untuk ya mengumumkan yang masuk ke rumah Abu Sufyan karena sudah masuk Islam ini aman. Ya, siapa saja yang masuk ke rumah sendiri untuk itu tanpa ada perlawanan juga aman. Dan mereka yang masuk ke Masjidil Haram, daerah sekitar Ka'bah juga aman. Setelah kita dari sini Rasulullah tidak ada belas-belas ingin membalas kebijakan orang kafir pada zaman dulu. Dan kemenangan di kota Mekah tadi saya singgung, yang ada perlawanannya adalah pasukannya siapa tadi? Khalid. Jadi ternyata menang, tidak ada artinya perlawanannya orang-orang kafir Quraisy yang Kinah bin Abu Jahal lari. Hikmah dari peristiwa Mekah ini adalah, ya, foto dan menghancurkan suatu kesalahan atau kebatilan itu ternyata sangat perlu perjuangan yang panjang dan melelahkan. Contoh saja saat ini Palestina dan Israel sampai sekarang dari tahun 48 sampai tahun berapa? 2023, sudah 70-an tahun lebih ini masih perang, tidak ada hentinya. Ya, itulah hikmah yang bisa diambil, yaitu satu apa tadi, memperjuangkan atau melawan kebatilan itu penuh dengan apa? Perjuangan yang panjang dan melelahkan. Terus, ya, kita menjalankan kebenaran, ya, itu juga perlu perjuangan. Kayak kamu, ya,
pertemuan ke depan ada permainan puzzle yang bentuknya adalah bukan pertanyaan yang berbeda ya. Pertanyaannya nanti bisa dengan seperti materi ini bisa dengan masalah perselatan karena mungkin kalian ada yang kurang hafal atau kurang bisa melakukan materi perselatan yang nanti kurang berat ya. Di depan kita praktekkan itu permainan puzzle yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan dikerjakan ini. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD masing-masing. Silakan berdiskusi.
itu, ya kan, dulu tes sambil kita untuk melepaskan waktu ya. Dan materi persolatan berkaitan dengan persolatan itu banyak sekali ya. Ya dari sebelum sholat itu kita harus apa? Bersih, suci dari hadas kecil dan besar. Ada aturannya sendiri. Ya, ada materi tambahannya. Kita akan menampilkan atau menerangkan juga itu materi tambahan persolatan pada pertemuan yang akan datang untuk mempraktekkan juga permainan bagus ya. Oke, paham ya? Persolatan dari niat dari yang dulu terus niat sholat. Ada berapa sholat wajib semalam? Yang sudah melakukan 5 waktu siapa? Jadi 5 waktu sholatnya peng 5 kita ini. Ya ini karena kewajiban kita termasuk apa? Yang dibawa Rasulullah ya, dakwah dari di Mekah dan di Madinah itu adalah tentang tauhid, yaitu diantaranya fondasi Islam adalah sholat. Oleh karena itu kalian sebagai generasi terus ya harus bersungguh-sungguh, harus serius untuk menjalankan belajar ya, terus dijalankan sesuai dengan aturan. Paham ya? Ada berapa sholatnya? 5 kali. Terus apa saja? Satu, sholat. Putra bisa nggak? Juga Mas Putra. Sholat. Terus belum sunat mesti. Belum kan? Sunat sholat subuh, terus sholat ya, oleh karena itu wajib ini harus dipakai terus malam karena dari generasi terus kami terus mulai sholat terus apa dengan sholat hanya ya kalau kamu tidak mau sholat terus apa dengan sholat? Good.
sahabat-sahabatnya mau ke menyerang terus ditanam seperti itu. Dengan itu Rasulullah dia terus tambah pengetahuan orang-orang Quraisy. Rasulullah menghimpun kekuatan dengan mempersiapkan pertukaran untuk menuju ke kota. Paham ya? Terus ada lagi. Pasukan oleh bin Walid kepada yang wafat dannya juga urutannya juga orang Islam, tapi orang-orang kafir yang juga yang lain mari dan menyerang. Kalau kita belajar otomatis kita lari masuk Islam secara lama. Karena menawarkan masalah itu tidak ada artinya, tidak berarti tidak berpengaruh pada pasukan Islam yang lain. Seperti itu ya. Nah, putra, yang putra, ayo silakan yang bertanya. Sebelum diakhiri, ayo silakan ada yang ditanyakan. Terima kasih Mbak. Nah, ya, yang lain ayo Mbak. Sama. Saya. Ya, tanyakan apa? Dari dulu yang pertama. Tahu? Nah, untuk ilmu, kaum ahli sufa. Ahli sufa ya. Ahli sufa adalah orang-orang yang suka ilmu, dan suka menuntut ilmu tanpa apa ya, tanpa mengenal maksud, hingga mereka tidak punya atau dari luar masjid pasar Madinah itu kaum safar ya, senengane no masjid biar tidak ketinggalan untuk menuntut ilmu. Nek saiki no pondok ya. Terus ada yang lain ya. Ini benar ya. Bineka artinya apa? Banyak sekali macamnya ya. Kalau dulu suku Quraisy dari yang masuk Islam kaum Quraisy itu ada Ansor, ada penduduk yang non Islam, ada terus sukunya suku Aus dan Khazraj ada. Itu namanya bermacam-macam suku bangsa, tetapi diwadai yang namanya satu negara, yaitu negara Madinah. Seperti di Indonesia, ya kesamaannya di Indonesia, ya suku yang bisa bertani ya subur Madinah itu. Karena itu ya masalah ekonomi sangat penting untuk menopang masalah belajar, masalah keyakinan. Kalau ekonomi lancar, ya kita beribadah juga lancar, juga enak, juga layak-layak memikirkan ekonomi, karena ekonomi sudah jalan. Oleh karena itu, ya ekonomi Islam sekarang ini digalakkan. Ya, di antara kedua atau hikmah itu adalah masalah penguatan ekonomi ini menjadi fondasi untuk memperkokoh fondasi keislaman umat Muslim. Ya sudah cukup. Bisa dikumpulkan yuk bajunya. Ya maju jadi yang bukan
Pada saat Batu Mekah ini banyak sekali yang kita bisa ambil, yaitu dari tawaran Rasulullah, jangan sampai menjadi seorang yang ya, sombong, dan tapi jadilah seorang yang lemah. Itu adalah untuk yang kita bersosialisasi ya di masyarakat, jangan sampai kita terpengaruh oleh apa perangai-perangai atau sifat-sifat yang tidak baik. Itu adalah tawaran yang ada pada diri Rasulullah ya. Terus setelah itu sebagai tugas adalah apa? Kamu harus belajar tentang materi tambahan tentang apa yang kita bisa waktu apa sholat, bacaannya sholat bisa nih. Kalian wajib ya sebagai tugas memang untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran tentang persolatan ya. Nanti besok kita praktekkan dengan penyusunan pelajaran dari pertanyaan yang berbeda ya. Terus sebelum itu kemudian materi yang berikutnya nanti adalah apa usaha Rasulullah ketika menjaga sedemikian di Mekah itu usahanya bagaimana material, dan nanti berikutnya juga kita akan pelajari dan kita tutup dengan bacaan kajian bersama. Semoga semua yang kita lakukan kita niatkan benar-benar menjadi amal dan mendapatkan ridho Allah. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.